Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qailu fi muhkam at-tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa imamina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Jemaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita bertemu melalui tausiah virtual. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberkahi hidup kita, memberkahi semua aktivitas kita, dan mengabulkan semua doa munajat dan menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini. Saudara sekalian yang saya muliakan, kita berada di era disrupsi, masa di mana semua aspek kehidupan manusia mengalami keterjungkir-balikan. Manusia tidak mudah untuk membedakan mana hal-hal yang sesungguhnya hakiki terjadi dan mana hal-hal yang sesungguhnya merupakan imajinasi manusia yang sangat subjektif. Banyak ilmuwan menyebut masa ini sebagai zaman simulakra, dunia serba jadi-jadian, dunia simulasi. Ya, seperti anak-anak kita bermain puzzle, terserah dia mau susun seperti apa dan seterusnya. Saudara sekalian, keterjungkir balikan hidup manusia rupanya tidak hanya menyangkut aspek-aspek muamalah dunia. Kalau disrupsi dalam konteks kehidupan dunia semata, mungkin ada banyak manfaat yang kita raih. Taruhlah misalnya bagaimana sekarang pelayanan-pelayanan perniagaan, bisnis, dan transaksi yang bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik, bukan hitungan menit. Orang dari satu tempat, bahkan antar satu negara dengan negara yang lain, begitu mudah melakukan suatu transaksi dan pertukaran bisnis. Waktu dan tempat sama sekali sudah tidak berpengaruh di dalam aktivitas manusia. Berbagai macam bisnis yang pada masa lalu barangkali dianggap tren, saat ini jika dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi terkini, maka dia akan ditinggalkan oleh orang. Betapa banyak kita mengerti dan mendengar brand dan merek-merek terkenal pada masa itu sekarang sudah tidak kita dengarkan lagi. Nah, persoalannya adalah bagaimana jika disrupsi, keterjungkir balikan ini, kita ketercerabutan ini, itu menerpa kehidupan keagamaan kita. Kita hidup dalam suasana yang dikatakan orang sebagai pos kebenaran, di mana kebenaran itu tidak lagi dicari oleh manusia melalui sumber-sumber yang asli, yang memaparkan dan menjelaskan kepada kita tentang wahyu misalnya. Kebenaran agama saat ini seringkali dibangun dan dirancang oleh manusia sesuai dengan perasaan yang ada pada diri dia. Jadi sesungguhnya kebenaran itu kemudian menjadi semu. Ya. Internet saat ini bisa mengambil alih berbagai macam sumber kebenaran wahyu yang ada di dalam kitab-kitab para ulama. Sehingga banyak para ilmuwan yang kemudian mengatakan kita hidup di era cyberspace ini, kita hidup di era dunia maya ini. Persis juga
seperti kita sedang membangun suatu model keberagamaan maya, cyber religion. Karena keagamaan kita pun hanya semata disumberkan pada apa yang dikatakan internet, tanpa pernah kemudian melakukan pengecekan ulang, mengkritisi secara lebih serius apa yang bertebaran di dunia maya itu. Kalau ini kita tidak antisipasi, maka yang terjadi kemudian adalah munculnya kenabian maya, kenabian internet, cyber prophetic, dan ini sangat berbahaya sekali. Manusia mengimajinasikan seolah Google itu mengambil semua otoritas yang dimiliki oleh para ulama. Dan pada saat yang sama sebenarnya kita sadar betul, dunia internet ini tidak memiliki rohani. Dia bisa memberikan apapun informasi kepada Anda tanpa pernah memilah mana yang benar secara hakiki dan mana yang tidak. Maka orang-orang yang tidak mengendalikan diri di dalam berinteraksi dengan dunia maya, dengan dunia internet, di dalam kehidupan keagamaannya, maka resiko ini menjadi sangat mengancam di depan kita. Nah, satu contoh yang saya ingin sampaikan kepada para jamaah sekalian adalah apa yang belum lama ini terjadi. Masyarakat kita di kalangan awam dirisaukan betul. Saya pribadi mendapatkan berbagai macam pertanyaan dan betul-betul risau bahwa seolah-olah bumi ini akan mengalami kekacauan pada tanggal 15 Ramadan yang kemarin. Yang ternyata sampai hari ini kita juga alhamdulillah Allah berikan kita keamanan, kedamaian, ketentraman. Jamaah sekalian yang saya muliakan, saya ingin menyoroti satu persoalan tentang apa yang disebut dengan al-iman bil ghaib. Keimanan kita terhadap persoalan-persoalan yang ghaib. Di dalam Islam, kita meyakini adanya dua alam. Alamul syahadah, alamul ghaib. Alam yang memang bisa kita observasi dengan panca indera kita. Syahadah. Tapi ada alam yang juga sebetulnya alam nyata, real dia. Tetapi dia disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang disembunyikan secara mutlak, ada kemudian yang disembunyikan secara nisbi, sehingga para ulama kita menyatakan ada ghaib yang nisbi, ada ghaib yang mutlak. Ghaib yang nisbi ini apa contohnya? Kematian kita tahu, tetapi kita kan tidak pernah kemudian mengetahui kapan kita mati. Kemarin guru kita Ustadz Abdul Khalik Mukhtar, ya, senior kita, guru kita, pimpinan PDM di Sleman 2 periode. Pada masa beliau hidup, ya kita mengetahui saja bahwa kematian akan ada. Tetapi kemarin sungguh terjadi, saya pun ikut ya, menghantarkan beliau. Bahkan karena terlambat, saya sholat di atas makam untuk melaksanakan sholat jenazah. Yang tadinya kemudian yang disembunyikan oleh Allah, tetapi fakta itu ditampakkan. Maka dia sekarang sudah menjadi musyahad bahwa beliau sudah wafat. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, persoalan hari kiamat, ada banyak istilah yang dikatakan dalam Quran mengenai peristiwa ini. Ya. Ada yaumuddin, ya, hari pengadilan. Ada yang disebut dengan yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Ada yang disebut dengan yaumul hisab, hari kita kemudian amal-amal kita dihitung, diaudit oleh Allah. Allah juga menyebutnya dengan yaumus sa'ah, saat ditentukannya oleh Allah kapan peristiwa itu terjadi. Ya. Hari akhir sebagai yaumul akhir, yaumuddin, yaumul hisab, gitu kan. Yaumul qiyamah. Itu semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan kita punya wawasan tentang itu di dalam agama kita. Tetapi kapan peristiwa itu terjadi, itulah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Dan Allah kemudian tidak memberikan informasi sama sekali kepada kita tentang peristiwa kapan terjadinya hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW
hanya menyampaikan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat ini. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, jika kita membaca literatur, ternyata ya, perilaku manusia untuk menebak hari kiamat ini bukan persoalan baru. Ya, dari tahun 66 ya, Masehi yang lalu, ada sekte-sekte Yahudi yang juga melakukan prediksi kapan kiamat itu terjadi. Ya, ini kalau dibuka saja di ensiklopedia terbuka di Google, itu akan ada sekian puluh peristiwa yang kalau kemudian kita telusuri satu-satu, umumnya yang senang menebak kapan kiamat itu terjadi bukan umat Islam dan bukan para ulama Islam. Umumnya mereka adalah yang berada di luar keyakinan kita. Oleh karena itulah penting bagi saya pada saat ini untuk menyampaikan kepada kita asas-asas apa saja yang harus kita pegang ketika kita berhadapan dengan al-ghaibiyat. Di antaranya itu tadi as-sam'iyat. As-sam'iyat itulah persoalan-persoalan keimanan yang murni sumber kebenarannya itu kita dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masumi'a minal wahyi fi kitabillahi aw ma sahha an Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wal ghaib ya li'annaha ghaibah ya, an mudrikatil aqli wa kullu hadhihi ya. Jadi kita lihat di sini saudara sekalian, apa-apa yang kita dengar dari wahyu, apa-apa yang kita dapatkan di kitab Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga dalam perkara gaib ini, karena dia tidak menerima intervensi akal. Maka sumbernya hanya satu, yaitu al-khabarus shadiq, informasi yang benar, yaitu adalah wahyu, baik itu Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam hal ini asas yang pertama yang harus kita imani tentang kiamat misalnya, termasuk juga peristiwa-peristiwa yang menyertainya, akan munculnya suatu asap besar misalnya yang dikatakan sebagai dukhan. Sikap kita sebagai seorang yang beriman adalah al-imanu bihi at-taslimu lahu. Kita beriman dengan apa yang diterangkan oleh Rasulullah dan apa yang dijelaskan oleh para ulama kita. Karena perkara keimanan adalah apa yang disebut dengan al-i'tiqad. Kita mengikat hati kita dengan apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam perkara ini adalah perkara yaumul qiyamah dan yaumul hisab. Ayat Al-Quran banyak sekali menyatakan demikian. Al-qari'ah mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ahnil manfus. Coba, bagaimana gambaran daripada peristiwa hari kiamat itu kita percaya, tetapi akal kita tidak akan pernah sanggup mengkonkretkannya. Yang ada adalah kita beriman bahwa yaumul qiyamah dengan segala tandanya itu ada, tapi bukan otoritas kita kemudian untuk menyatakan bahwa dia akan terjadi pada tanggal dan hari yang seperti kemarin terjadi itu. Ya. Yang kedua, perkara keimanan ini saudara sekalian, apakah kita saksikan atau tidak kita saksikan, ya, al-ghaib harus diimani. Mengapa? Karena persoalan ghaibiyat ini adalah bukan persoalan indera kita. Persoalan ghaibiyat ini adalah persoalan keimanan. At-tasdiq. At-tasdiq adalah artinya membenarkan. Maka mendustakan persoalan ini adalah bagian daripada yang meruntuhkan keimanan kita. Apalagi yang lain saudara sekalian, perkara-perkara yang gaib, apakah dia masuk di dalam akal kita atau tidak masuk di dalam akal kita, bukanlah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang disembunyikan oleh Allah, dia berada di luar nalar dan jangkauan akal manusia. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa jika berbicara tentang al-ghaibiyat, maka kita harus kembali kepada
hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pun juga diberikan suatu justifikasi oleh persoalan-persoalan ilmiah. Maka seperti peristiwa yang terjadi kemarin misalnya, ada orang-orang tertentu yang mengklaim bahwa suatu peristiwa yang menyertai hari kiamat akan terjadi pada tanggal 15 Ramadan. Ternyata dibuktikan oleh para ulama kita bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu yang berbicara tentang peristiwa itu secara sangat detail. Maka saya katakan, ketika Anda menggunakan hadis palsu, maka kita berhadapan dengan hadis Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama diriku, kata Rasulullah, hendaklah dia bersedia, bersiap-siap untuk mengambil tempat duduknya di neraka. Dan terakhir, saudara sekalian yang saya muliakan, selalu saja yang banyak melakukan imajinasi dan tebak-tebakan terhadap kapan terjadinya peristiwa ini adalah bukan umat Islam, dan itu bukan karakteristik dari kita. Banyak dilakukan oleh orang-orang pagan, banyak dilakukan orang-orang luar Romawi, orang-orang Yunani dan seterusnya itu, atau sekte-sekte tertentu yang tidak pernah dicontohkan oleh para ulama kita, apalagi menentukan hari dan jam yang sangat konkret. Dalam konteks ini, kalau kita melakukannya dengan ceroboh, maka kita terkena dengan hadis Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum dalam berperilaku, bersikap, berpikir, maka sesungguhnya dia adalah bagian daripada kaum yang diserupai itu. Jemaah sekalian yang saya muliakan, saya kira demikian tausiah virtual yang sangat singkat ini saya sampaikan. Sekali lagi adalah saya sampaikan kesimpulannya. Yang pertama, perkara-perkara ghaib adalah otoritas murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan merupakan bagian daripada intervensi akal manusia. Yang kedua, apapun yang dibicarakan oleh Rasulullah terkait permasalahan yang gaib ini, wajib kita beriman, karena Allah menyatakan, ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Karakter orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk adalah beriman kepada al-ghaib. Yang ketiga adalah ketika berbicara al-ghaibiyat, kita harus meletakkan ini pada sesuatu yang proporsional. Dasarnya pun harus jelas dari Rasulullah. Kita tidak boleh menggunakan dasar-dasar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, apalagi menggunakan hadis palsu yang berarti kedustaan atas nama Rasulullah SAW. Yang poin terakhir adalah kita tidak boleh latah melakukan ini, karena inilah perilaku yang sering dilakukan orang-orang Romawi, Yunani dan seterusnya, dan bukan karakter daripada orang-orang yang Muslim. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.